pastinya kalian semua udah nunggu-nunggu kan Potetan podcast tentang pertanian. Di sini saya Harda Kinanti dan saya nggak sendirian. Di sini akan kedatangan tamu spesial dari mahasiswi Universitas Sriwijaya. Kita semua akan kedatangan teman saya yaitu Denada Fernia. Hai guys, kenalin saya Denada Fernia yang merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Nah, karena tamu podcast kita kali ini mahasiswi dari pertanian, pastinya kita akan bahas dan berbincang-bincang tentang pertanian. Kalau kita bahas tentang hutan mangrove, seru kali ya. Langsung aja ke topik pembahasan kita tentang hutan mangrove. Apa sih yang dimaksud dengan hutan mangrove itu sendiri? Ekosistem hutan mangrove merupakan suatu hutan yang tumbuh di daerah padang surut, terutama ya di pantai yang selindung, lagunan, dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Apakah ekosistem mangrove itu memiliki ciri khas ya, Nat? Tentu saja memiliki ciri khas ada. Ciri utamanya itu tidak dimiliki oleh ekosistem lain. Yang pertama itu aerasi tanah yang jarang terjadi, lalu salinitas tanah yang sangat tinggi dan tidak banyak tumbuhan yang dapat bertumbuh di ekosistem mangrove itu, dan juga mengalami daur penggenangan akibat pasang surut air laut dan adanya tumbuhan spesial yang tumbuh dengan kemampuan evolusi dan adaptasi yang sangat tinggi. Oh, tadi kan kamu sebutkan tidak banyak tumbuhan yang bisa tumbuh di wilayah hutan mangrove. Apakah ada organisme yang dapat mendiami hutan mangrove itu? Ada beberapa organisme atau hewan-hewan yang dapat mendiami di ekosistem hutan mangrove. Salah satunya itu hewan darat dan hewan laut ya. Hewan darat itu contohnya kera berekor panjang, lalu hewan laut itu contohnya moluska. Moluska itu seperti siput, kerang, dan lain-lain. Banyak juga ya organisme yang bisa hidup dan mendiami hutan mangrove. Kira-kira berapa sih luas hutan mangrove yang ada di Indonesia? Menurut berdasarkan peta yang sudah saya baca, peta mangrove nasional yang resmi dirilis pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 itu diketahui bahwa total luas hutan mangrove di Indonesia itu seluas 3.764.076 hektar. Oh, luas juga ya ternyata hutan mangrove yang ada di Indonesia ini. Hutan mangrove pastinya itu memiliki fungsi sendiri kan. Apa aja sih fungsi dari adanya hutan mangrove itu bagi lingkungan hidup kita? Hutan mangrove untuk lingkungan hidup kita itu memiliki banyak sekali fungsinya ya, Harga. Nah, salah satunya itu dimulai dari sebagai tumbuhan yang mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Lalu yang kedua itu sebagaimana fungsi tumbuhan lain, yaitu untuk penghasil oksigen dan juga untuk penyerap karbon dioksida. Lalu yang ketiga itu hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain binatang laut, bagi hutan mangrove yang luangnya cukup besar, sering terdapat jenis binatang darat di dalamnya seperti kera dan burung yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oh, berarti hutan mangrove ini besar sekali ya fungsinya bagi lingkungan hidup kita. Dan kalau hutan mangrove itu rusak, apa sih dampak buruknya? Bayangkan jika hutan mangrove itu rusak ya, tak ada lagi sesuatu yang mampu menghasilkan oksigen seperti yang saya katakan tadi untuk kita bernapas, lalu juga tidak ada lagi penyerap karbon dioksida yang merupakan gas racun dan berbahaya bagi tubuh manusia. Serta tak ada lagi suatu pertahanan yang kokoh yang mampu menahan lajunya abrasi, dan juga saat ini keadaan hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai di Indonesia itu sangat memprihatinkan ya, Hadda. Sebagian besar rusak dan diantaranya habis akibat aktivitas penebangan dan lain-lain. Hal ini juga akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup kita, apalagi yang di dekat pantai. Aduh, ngeri juga ya dampak buruknya. Selain banyaknya fungsi dan manfaat serta dampak buruknya itu, apakah hutan mangrove ini dapat menghasilkan sebuah peluang bagi masyarakat sekitar di hutan mangrove itu? Tentu hutan mangrove dapat dijadikan sebuah wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali ya wisata hutan mangrove, yang salah satunya itu seperti Taman Wisata Alam Mangrove yang terletak di Jakarta, lalu juga ada hutan mangrove Karimun Jawa yang terletak di Jawa Tengah, dan juga ada hutan mangrove Kulon Progo yang terletak di Yogyakarta, dan masih banyak lagi, Kak. Sekali-sekali kita liburan bareng ya ke hutan mangrove yang ada di Indonesia. Boleh, nanti kita atur aja ya jadwalnya. Boleh. Dengan adanya wisata hutan mangrove ini kan banyak wisatawan yang berkunjung, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Ya. Terus tersebar di mana aja sih hutan mangrove terluas yang ada di Indonesia ini? Berdasarkan pulau ya, Pulau Papua itu memiliki ekosistem mangrove terluas di Indonesia dengan luas sekitar 1,63 juta hektar, dan untuk peringkat keduanya itu terletak di Sumatera dengan luasnya 892.835 hektar, dan peringkat ketiga itu di Kalimantan dengan luas sekitar 630.913 hektar, dan yang paling kecil itu terletak di Bali dengan luas 1.894 hektar. Apakah hutan mangrove ini mempunyai manfaat lain untuk biota air? Tentu saja, sebagai tempat perkembangan biota perairan. Kalau mangrove itu sehat, maka biota di perairan itu semakin banyak kan. Nah, dan juga sebaliknya, kalau populasi mangrove rusak menyebabkan kerusakan biota perairan, ikan, udang, dan kepiting itu semakin sedikit. Apa aja sih yang dapat menyebabkan hutan mangrove itu tidak sehat dan terjadi kerusakan pada hutan mangrove itu? Faktor penyebab kerusakan hutan mangrove itu banyak sekali, antara salah satunya atau beberapa itu dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, lalu juga kerusakan kayu yang dibuat menjadi arang, dan juga dijadikan sebuah tambak dan dirambah jadi peladangan ilegal masyarakat. Memprihatinkan bukan? Kalau begitu, apakah yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan mangrove itu ya, Denada? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan mangrove. Yang pertama itu kita harus melakukan pembibitan tanaman mangrove. Yang kedua itu penanaman kembali hutan mangrove. Dan yang ketiga restorasi hutan mangrove. Dan yang keempat itu memperbaiki lingkungan sekitar hutan. Dan yang kelima itu pengolahan tata ruang untuk perluasan kawasan hutan. Oke, kita semua udah banyak sekali mendapatkan informasi tentang hutan mangrove ya teman-teman dari Denada. Terima kasih banyak kepada Denada sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan ilmunya mengenai tentang hutan mangrove. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah diundang di podcast Potetan, podcast seputar pertanian ya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat diterima dan dimanfaatkan untuk kalian semua serta bermanfaat. Lalu juga ya teman-teman jaga hutan mangrove, kita jangan disalahgunakan apalagi merusaknya ya. Tuh dengerin ya pesan dari Denada, kita semua harus menjaga hutan mangrove ini dan jangan merusaknya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Bye.